Sudah. Sudah terlihat. Ya, mengapa evaluasi itu sangat penting ya diperlukan oleh seorang guru ya. Jadi pentingnya evaluasi itu kita bisa menentukan kebutuhan pembelajarannya. Kemudian melacak tingkat kemajuan peserta didik ya. Peningkatannya sejauh mana, tingkat perkembangan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu tentang bagaimana kita bisa membantu dan mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik. Yang keempat, akuntabilitas lembaga ini nanti dengan harapan bisa terjaga dengan baik dan berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kelima ini tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian kapan kegiatan evaluasi ini dilakukan ya? Jadi ada 3 ya. Jadi sebelum pengajaran atau pembelajaran dengan pretest gitu ya. Kemudian saat proses pembelajaran itu berlangsung, kemudian pasca pembelajaran dan post test itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan evaluasi mulai dari ada secara bisa maksimal. Kemudian evaluasi pembelajaran di sini dari situ merupakan suatu proses menentukan tingkat capaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan ya. Sebelumnya melalui cara yang sistematis. Melalui evaluasi ini nanti komponen pembelajaran dapat diketahui ketepat sasaran dan kedaya gunaannya. Apakah komponen ini bisa berjalan dengan maksimal atau tidak. Kemudian berikutnya komponen pembelajaran itu ada 3 item ya dari sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kurikulum. Fungsi evaluasi pembelajaran ada 3 ya, ada 5, mulai dari selektif, diagnostik, kemudian ada penempatan ya, kemudian yang keempat formatif, kemudian yang kelima ini sumatif. Keberadaan hasil akhir laporan tidak pernah terlepas dari proses evaluasi. Jadi oleh karena itu evaluasi ini memiliki bermacam 5 fungsi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Fungsi selektif yaitu fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah kompetensi ini sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Jadi apakah dari kompetensi ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua itu tentang fungsi diagnostik. Bagaimana mengetahui masalah yang diderita atau mengganggu siswa atau peserta didik sehingga siswa itu mengalami kesulitan, hambatan atau gangguan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang ketiga, fungsi dari pembelajaran itu tentang penempatan. Bagaimana menempatkan siswa itu sesuai dengan tempat yang sebenarnya. Maksudnya kita bisa mengakomodir bakat dan minat kemampuan siswa itu sendiri ya. Kita bisa mengarahkan dan memfasilitasi. Nah, ini yang sangat penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian fungsi formatif ini merupakan proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Kemudian setelah itu menginterpretasikan data. Kemudian fungsi yang terakhir itu tentang fungsi sumatif. Penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu. Jadi ini lebih fokusnya di
tingkat apa namanya ujian tengah semester gitu ya, atau ujian kenaikan kelas. Nah, ini ada apa namanya waktu-waktu tertentu untuk menilai proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi ada 5 apa namanya fungsi dari pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait apa namanya materi awal. Nanti akan disampaikan berikutnya oleh Bu Yeni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ai atas pemaparannya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, paparan saya, mohon maaf tadi terlupa untuk mengisi pretest seperti biasanya ya. Link untuk mengerjakan pretest sudah kami share di kolom chat. Monggo untuk Bapak Ibu kami berikan kesempatan 10 menit untuk mengisi pretestnya. Monggo, silakan. Dan juga sekaligus ada link presensi.
kita lihat Zoom ini dulu ya. Nanti aku minta tolong Mister ya. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, tadi itu bawaan dari Google Classroom, Google Form, belum sempat kami edit. Mohon untuk dilewati saja nggih, pertanyaan yang terakhir. Yang isinya apa tadi ya? Berdasarkan teks di atas ya, itu dilewati saja. Serida info Miss Adini suruh gabung. Mohon maaf Bapak Ibu, waktunya sudah 10 menit, apakah sudah selesai? Iya. Oh iya, boleh diisi tanda strip ya, boleh yang pertanyaan terakhir. Ya. Data edit barusan. Internetku, suaraku tuh itu nggak sih? Jelas nggak sih? Soalnya kayak muter-muter internetnya. Urusannya apa? Kira ono to lah isin. Oke. Bapak Ibu, baik, waktu untuk mengerjakan pretestnya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya dari saya, yaitu terkait dengan pembuatan kuis pilihan ganda menggunakan aplikasi Quizzes. Bentar saya share screen dulu. Sudah terlihat belum ya? Belum. Ya, udah. Baik. Oh, belum.
Tonton. Belum ya? Ya, baik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Ai tadi sedikit saja terkait dengan evaluasi pembelajaran. Pak Ai sudah menyampaikan apa saja fungsi dan pentingnya evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tambahan ya, bahwa evaluasi dalam pembelajaran itu memiliki karakteristik tertentu. Oh, maaf. Jadi, sendiri evaluasi yang itu nanti yang pertama ya dari kegiatan pengukuran itu selalu kuantitatif, kemudian dikualitatifkan dalam kegiatan penilaian. Kemudian penilaian pendidikan itu menggunakan unit atau satuan yang tetap. Misalnya saja IQ lebih dari 105 ini termasuk normal. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menggunakan sebuah unit atau satuan, maka kita butuh sebuah alat ukur yang standar. Kenapa alat ukur yang kita gunakan dalam evaluasi pembelajaran itu harus baik? Baik dalam artian dia valid dan juga reliable, karena yang akan kita ukur itu tidak terlihat. Ya, maka harus bisa benar-benar hasilnya nanti merepresentasikan kemampuan dari peserta didik yang sedang kita ukur. Kemudian yang keempat, penilaiannya bersifat relatif atau tidak sama dari waktu ke waktu. Artinya kemungkinan hasil pengukuran itu akan berbeda-beda tergantung dari suasana hati atau kondisi fisik, baik itu objek yang sedang diukur atau testi, ataupun yang mengukur atau gurunya, begitu ya. Tapi meskipun demikian, alat ukur yang kita gunakan harus bersifat reliable, dalam artian alat tersebut memiliki keajegan. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian sering terjadi kesalahan, baik itu dari si alat ukurnya, orang yang mengukur, objeknya yang diukur, ataupun juga situasi saat pengukuran itu sedang berlangsung. Nah, kalau kita bicara tentang teknik penilaian, maka akan ada dua jenis besar ya, yaitu teknik tes dan juga non-tes. Di sini nanti kita akan bahas satu persatu dan kita akan berikan contohnya bagaimana caranya membuat tes maupun non-tes itu menggunakan aplikasi berbasis online ya. Yang kita akan bahas nanti ada Kahoot dan juga Quizizz. Kok nggak bisa next ya? Bentar. Oke. Teknik tes itu merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur suatu atribut atau karakteristik tertentu. Karakteristik yang diukur itu meliputi apa saja? Yang pertama bisa hasil belajar, bisa berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan, bisa juga bakat, minat, IQ, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan ditinjau dari segi sasaran atau objek, tes ini dibedakan menjadi beberapa jenis, ada tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, sikap, minat, dan juga tes prestasi. Yang ini tidak perlu saya bahas, ya. Ini mirip dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ai tadi. Nah, kita akan langsung saja bagaimana caranya membuat kuis di aplikasi atau platform online yang ini bisa kita gunakan baik itu di Android kita, ya, di smartphone kita maupun secara online melalui browser di PC atau personal komputer kita. Silakan ketikkan saja quizizz.com di browser, atau kalau kita menggunakan smartphone bisa ini di-download di Play Store. Kalau di iOS bisa juga di App Store ya. Silakan di-download dulu. Kemudian yang pertama
pilih Get Started atau Sign Up jika Anda belum memiliki akun, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini. Nah, agar lebih mudah dalam login, silakan login dengan email yang sudah dimiliki, yang sudah terpaut di PC maupun di smartphone Anda. Kemudian klik login, kemudian pilih sekolah dan juga klik guru. Di sini sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi karena kita merupakan seorang pengajar, maka kita pilih sekolah dan juga guru. Ya. Nanti kalau siswa, membuatnya ya dengan akun siswa, karena dia tidak bisa membuat soal, sementara kalau guru itu bisa membuat soal. Oke. Kemudian di dalamnya nanti ada pilihan, ini ada buat. Nah, buat ini nanti ada dua pilihan, bisa membuat kuis ataupun membuat pelajaran. Karena yang sedang kita bahas ini merupakan evaluasi pembelajaran, maka kita akan buat kuisnya. Ada beberapa pilihan ya. Kemudian ketikkan nama kuis, pilih mata pelajaran yang terkait, kemudian klik selanjutnya. Ini saya berikan contoh misalnya kuis IPA SD, kemudian mata pelajarannya adalah pengetahuan alam. Nah, pilihan, ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, IC, dan meluncur. Untuk yang free itu ada beberapa jenis ini ya. Nah, saya akan membahas yang pilihan ganda, yang paling sering digunakan. Nah, baik, untuk soal pilihan ganda itu kan terdiri dari dua hal ya, ada stem soal atau pokok soal dan option jawaban atau pilihan jawaban. Maka setelah kita klik pilihan ganda tadi, silahkan isikan stem soal di sini ya, atau pokok soalnya. Kemudian isi pilihan jawabannya di kolom yang sudah tersedia. Kemudian ini sangat mudah sekali, centang saja salah satu pilihan jawaban yang jadi kuncinya. Nah, kalau kita mengharapkan ada explanation atau penjelasan lebih lanjut, di sini nanti kita bisa membeli akun premium Bapak Ibu. Tapi karena di sini kita menggunakan fitur yang free, maka belum bisa. Kemudian kalau ini kita itu soal. Nah, kemudian soal ini juga bisa disisipi dengan gambar, baik pada stem soal maupun pada option jawaban. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan nanti akan muncul icon foto atau juga icon formula. Nah, kita bisa klik di icon foto itu, kemudian kita masukkan fotonya di sini. Ya. Kita klik tanda plus ini, ya. Kemudian kita pilih dari galeri di laptop kita. Ya. Sepertinya kok tidak mau lanjut ya. Bentar, oh ini. Nah, kemudian bisa juga kita atur waktunya untuk mengerjakan satu butir soal. Satu butir soal itu bisa kita kerjakan kira-kira kalau soalnya gampang itu butuh berapa detik gitu ya, atau berapa menit. Kalau misalnya itu soalnya hitungan ya, maka perpanjang waktunya. Tapi kalau misalnya soal ini sangat mudah ya, maka kita bisa memilih misalnya 30 detik atau 45 detik. Ini ada pilihan waktunya di sebelah sini ya, di bagian bawah. Kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah disimpan, misalnya kita sudah membuat sejumlah butir soal yang ingin kita buat. Selanjutnya adalah terbitkan. Terbitkan ini dalam artian soal yang sudah kita buat itu bisa diakses
oleh orang lain ya, karena kita ingin publikasikan. Kemudian rincian kuis yang dibuat silakan untuk Bapak Ibu isi. Di sini ada gambar, kemudian di sini ada bahasanya. Nah, pilihan yang terakhir ini adalah siapa saja yang bisa melihat kuis ini. Apakah publik atau hanya kita pribadi. Kalau misalnya kita ingin publikasikan ke siswa kita, maka pilih publik agar bisa dilihat semua orang. Kemudian selanjutnya adalah klik simpan. Selanjutnya Bapak Ibu, dari soal atau kuis pilihan ganda tadi bisa kita mulai secara langsung, mulai kuis secara langsung atau juga bisa diberikan sebagai pekerjaan rumah. Nanti siswanya bisa kita berikan linknya. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya nanti saya persilakan siapa ya setelah saya? Oh, Bu Destia. Baik, silakan Bu Destia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan checkbox dan fill in the blank ya. Checkbox bisa kita artikan sebagai banyak jawaban, kemudian fill in the blank bisa kita artikan sebagai isian singkat. Apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Nah, baik. Sekarang kita mulai. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana dalam sebuah soal ya, sebuah quizzes ya, link quizzes itu nanti ada dua macam soal sekaligus, yaitu checkbox dan fill in the blank. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini ketika kita ingin membuat checkbox ya atau banyak jawaban, kita klik, tentunya kita buka dulu quizesnya, kemudian kita login, kemudian kita bisa klik bagian buat ini. Ketika kita klik buat, maka bentuknya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ada bagian kuis, ada bagian pelajaran, kita bisa klik yang kuis. Nah, kemudian bagian yang kuis ini, setelah kita klik, maka bentuknya akan menjadi tampilan yang saya tunjuk ini. Kita bisa beri nama kuisnya ya, kita tuliskan nama kuisnya, kemudian kita tuliskan mata pelajaran yang terkait. Nah, setelah itu kita bisa klik selanjutnya. Nah, ketika kita klik selanjutnya, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini karena kita ingin membuat checkbox, berarti kita klik untuk yang banyak jawaban. Nah, di sini ketika kita mengklik banyak jawaban, berarti nanti memungkinkan jawaban dari pertanyaan kita lebih dari satu. Nah, di sini bagaimana untuk tampilannya? Nah, ketika kita klik banyak jawaban, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagian yang tengah ini adalah yang akan kita isi mengenai pertanyaannya, jawabannya. Kemudian yang sebelah kanan ini ya, ini adalah bagian yang terbentuk nanti. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di bagian yang atas tadi, yaitu bagian soal. Ketika kita klik fx ya, rumus fx ini, maka nanti ada 3 pilihan tampilan, yaitu tampilan yang dasar, bisa menggunakan mutlak, ya, bisa menggunakan tulisan limit, dan sebagainya. Kemudian kita bisa klik yang bagian ya, ini berarti nanti muncul peta. Kemudian di bagian lebih lanjut, ketika kita klik nanti ada pilihan seperti himpunan bagian ya. Kemudian jika dan maka, nah itu nanti bisa muncul. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika Bapak Ibu nanti mungkin menggunakan rumus matematika, nah bisa menggunakan klik yang bagian fx ini. Kemudian di sini ada untuk dalam penulisan soal ada yang gambar. Nah, ini gambar ketika kita ingin memasukkan file gambar di sana.
Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa seret dan lepas atau bisa juga kita klik bagian plus ini. Nanti kita pilih gambarnya, kemudian kita klik OK. Atau kita juga bisa memberikan atau membubuhkan link dari gambar tersebut di bagian ini atau copy paste link gambar. Seperti itu. Nah, di dalam pembuatan soal ini ada audio dan video juga. Ketika kita klik audio, nah di sini karena kita menggunakan yang free, quizzes yang free, jadi kita tidak bisa menambahkan audio di sini. Ya, jadi kalau kita mau menambahkan audio, kita harus menggunakan yang berbayar. Begitu juga untuk yang video. Ya, karena kita pakai free, kita tidak bisa menambahkan. Ketika kita ingin menambahkan, berarti kita harus menggunakan yang berbayar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pilihan jawaban. Di sini pilihan jawaban ya, ada bagian yang berbentuk fx dan bagian gambar. Jadi di dalam jawaban ini memungkinkan kita untuk memasukkan rumus matematika atau bentuk equation bisa dimasukkan di sini. Ya, tampilannya sama persis seperti yang bagian soal tadi. Jadi ada 3 pilihan yaitu bagian dasar, grid, dan lebih lanjut. Tinggal kita pilih ya, nanti kita tulis di bagian tinjau, kemudian kita klik masukkan. Begitu juga kalau pilihan jawaban nanti menggunakan gambar. Nah, tampilannya ketika kita klik gambar akan seperti ini. Ya, tinggal kita masukkan, bisa kita klik yang bagian plus ini, bisa juga kita masukkan linknya, link gambar tersebut. Nah, selanjutnya di sini tertuliskan ada pilihan jawaban 1, pilihan jawaban 2, pilihan jawaban 3, dan 4. Di sini minimal pilihan ketiga ini, pilihan keempat bisa kita hapus. Dengan tinggal kita klik kantong sampahnya ini. Nah, tinggal kita klik tambah pilihan jawaban ini. Kemudian di sini kalau kita menggunakan quizzes yang berbayar, kita bisa menambahkan penjelasan jawaban. Nah, tetapi karena ini kita menggunakan yang tidak berbayar, jadi kita tidak bisa menambahkan fitur ini. Kemudian di sini ada bagian waktu. Nah, waktunya ini ketika kita klik, ya pilihannya dari 5 detik sampai 15 menit, Bapak Ibu. Jadi silakan bisa dipilih yang sesuai. Kemudian setelah itu bisa kita klik simpan. Nah, ketika ini contoh kita simpan, pasti kita diminta untuk memberikan tanda sebagai kunci jawaban. Nah, di sini saya memberi kunci jawaban di 2 checkbox-nya, di yang atas dan yang paling akhir. Tentu saja bagian tengah pun bisa menjadi kunci jawabannya. Kemudian tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, seperti yang ada di slide. Nah, kemudian saya klik simpan. Ketika kita klik simpan, nah bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini yang berwarna hijau ini adalah kuncinya. Tentu saja ini nanti kalau tampilannya diberikan kepada siswa, tentu saja tidak akan berwarna seperti ini nih Bapak Ibu pilihannya. Itu. Nah, ketika sudah selesai, misalkan soalnya hanya checkbox ya, bukan checklist, mohon maaf. Ketika checkbox saja, berarti bisa diterbitkan. Nah, misalkan kita ingin menambahkan lagi. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi sebuah soal, tapi bentuknya adalah isian singkat. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya, pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, software, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin menambahkan untuk isian singkat, maka kita bisa klik yang bagian oranye ini. Nah, caranya sebagai berikut. Nah, di sini setelah kita klik bagian yang oranye ini ya Bu, untuk isian singkat, nah tampilannya akan muncul seperti ini ya. Di bagian tuliskan pertanyaan, ini nanti fiturnya ada 4 macam, ada rumus, gambar, audio, video, dan ini sama persis seperti yang saya jelaskan saat checkbox ya. Jadi kita bisa memasukkan rumus matematika atau equation di sini, kemudian kita bisa memasukkan gambar di sini, dan ketika kita misalkan menggunakan quizzes yang berbayar, kita bisa menggunakan audio dan video.
Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat di sini ada bagian tandai jawaban sebagai benar jika itu. Nah, ini adalah alternatif jawaban Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengklik bagian ini ya, persis yang ada tanda segitiga ke bawah ini. Nah, kalau kita menggunakan free, kita hanya bisa kuisis yang free, kita hanya menggunakan persis ini Bapak Ibu. Ya, hanya bisa menggunakan persis. Ketika kita menggunakan yang berbayar, kita bisa memilih yang persis ataupun mengandung ataupun sama dengan angka. Jadi misalkan jawabannya nyerempet sedikit ya, berarti nanti kita pilih yang mengandung. Seperti itu. Tetapi kalau ini kita menggunakan kuisis yang free, kita hanya ada satu pilihan, yaitu yang persis. Berarti yang jawabannya sama persis seperti yang ada di kunci jawaban. Nah, kemudian di sini ya kita juga bisa tambahkan alternatif dari jawaban. Nah, kemudian di sini ada bagian waktu ya, waktunya ini sama seperti yang checkbox dari 5 detik sampai 15 menit bisa dipilih. Kemudian di sini penjelasan jawaban juga sama ya, seperti tadi ketika kita ingin menggunakan ini harus menggunakan kuisis yang berbayar. Nah, kemudian di sini contohnya ya, yaitu contoh yang saya tuliskan. Nah, ini adalah soalnya. Di sini ada yang bentuk kotak ini saya menggunakan rumus matematika ya, saya menggunakan equation, kemudian saya beri waktunya 60 detik, kemudian tampilannya seperti ini, dan setelah itu saya klik simpan. Nah, setelah saya klik simpan, ya, ini sudah ada pertanyaan 1 yang checkbox tadi, pertanyaan 2 yang menggunakan isian singkat, kemudian saya klik terbitkan. Setelah diklik terbitkan, yang muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan judul gambarnya ya, gambarnya bisa kita masukkan di sini atau tautan gambar atau link gambarnya, kemudian kita bisa pilih bahasa Inggris atau Indonesia, silahkan. Kita bisa pilih kelasnya dari kelas berapa hingga berapa, kemudian kita bisa klik bagian siapa yang bisa melihat tulis ini. Nah, misalkan di sini, nah di sini saya kasih gambar, kemudian saya klik simpan, bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan kita ingin memberikan linknya kepada siswa, kita bisa klik yang bagian bagikan. Baik, ini saja untuk materi checkbox dan fill in the blank untuk kuisis. Selanjutnya bisa disampaikan materi yaitu Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta workshop penyusunan soal evaluasi online. Nah, melanjutkan materi yang sudah disampaikan tadi dari Pak Ayi tentang evaluasi, kemudian Bu Yeni memulai dengan kuisis mengenai pilihan ganda ya, kemudian dilanjutkan oleh Bu Destia isian singkat. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan sendiri adalah mengenai pembuatan soal dengan tipe full dan open-ended. Mungkin saya share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, nggih. Saya akan menyampaikan mengenai pembuatan soal tipe full dan open-ended dengan aplikasi kuisis. Nah, yang pertama mengenai soal tipe full atau survei. Nah, ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yeni dan Bu Destia. Jadi yang pertama kita klik pada tombol create atau buat. Kemudian setelah itu akan muncul di sini create-nya adalah listen atau quiz, kita pilih yang quiz. Jadi klik pada pilihan quiz. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan untuk mengisikan nama quiz dan kemudian untuk mengisi
mata pelajaran terkait. Nah, di sini misalnya pada polling, jadi untuk poll sendiri ini bisa digunakan Bapak Ibu misalnya mau membuat survei atau misalnya digunakan untuk membuat untuk angket pembelajaran dan sebagainya. Nah, misalnya ini mengenai angkat motivasi, kemudian mata pelajaran terkaitnya saya pilih Social Studies, kemudian kita klik tombol next atau lanjut. Nah, selanjutnya kita pilih, di sini ada berbagai pilihan, tadi sudah dijelaskan beberapa ya. Nah, kita pilih yang poll atau survei kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan pertanyaannya pada kolom ini ya, pada kolom write your question here. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bisa kita klik apakah kita ini ya menginginkan banyak pilihan atau mungkin misalnya hanya 2 ya tidak. Nah, ini silakan monggo Bapak Ibu boleh di checklist atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini kalau kita menginginkan bahwa pada pengisian survei itu tidak mempengaruhi nilai dari siswa, maka kita klik got it atau oke. Selanjutnya, nanti kita ketikkan untuk pilihan jawabannya, kita tuliskan karena tadi angka, jadi pilihannya hanya 2, karena untuk anak SD ya tidak. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin sangat setuju, setuju, tidak setuju, nah itu tergantung nanti pilihannya. Monggo saja di sini untuk menambahkan pilihannya, kita bisa menggunakan add answer question. Nah, jadi nanti bisa menggunakan add answer question di sini kalau misalnya pilihan jawabannya lebih dari 4. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Destia tadi, baik pada soal maupun pada pilihan jawabannya nanti bisa menyertakan fungsi matematika, kemudian juga bisa menyertakan gambar. Nah, untuk audio dan video karena ini akunnya masih free, jadi mungkin nanti harus di-upgrade ke akun yang berbayar. Nah, selanjutnya, ini juga ada pilihannya di sini untuk waktunya, pengerjaannya berapa detik atau berapa menit dan seterusnya, karena mungkin kalau hanya angket mungkin dalam waktu 30 detik atau mungkin 1 menit. Nah, kemudian di sini sebenarnya juga bisa kita tambahkan untuk penjelasan lebih lanjut, tetapi harus upgrade ke akun berbayar. Kemudian tinggal langkah selanjutnya adalah kita klik tombol save atau simpan. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita klik tombol publish atau terbitkan. Nah, selanjutnya nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita bisa memberikan untuk detail kuisnya itu bisa menggunakan gambar, misalnya kita berikan gambar karena terkait motivasi, mungkin gambar-gambar yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sosial atau dan sebagainya. Mungkin bisa copy pastekan link gambar yang kita cari dari misalnya dari Google atau dari situs yang lainnya. Kemudian kita pilih bahasa yang akan kita gunakan di sini. Bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah saja, monggo saja untuk Bapak Ibu. Kemudian, nah ini bisa kita pilih kelas, misalnya pertanyaan kita itu akan ditujukan ke siapa sih? Nah, kebetulan misalnya ini saya setting untuk kelas untuk anak usia 9 sampai 12 tahun. Kemudian kita pilih siapa saja yang dapat melihat kuis, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Destia, kita buat publik saja biar anak didik kita nanti bisa mengakses dengan mudah. Kemudian kita klik tombol save. Nah, kemudian nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ini sama seperti yang sudah dijelaskan Bu Yeni tadi, bisa kita gunakan sebagai live quiz atau sebagai tugas rumah. Kemudian nanti tinggal kita share saja untuk linknya ke peserta didik kita. Nah, jadi ini ya, klik tombol share untuk mendapatkan linknya. Kemudian yang kedua adalah soal tipe open-ended atau urean. Jadi
ini difasilitasi juga oleh Quizzes. Sama seperti sebelumnya, langkahnya jadi create atau buat, kemudian nanti pilih yang quiz, kemudian nanti kita isikan nama kuisnya apa, kemudian mata pelajaran terkaitnya apa, kemudian tinggal kita klik next. Nah, selanjutnya nanti kita pilih jenis pertanyaannya. Di sini kita pilih open ended atau kalau dalam bahasa Indonesia itu uraian. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan yang pertama pertanyaannya dulu, atau mungkin bisa disisipi dengan fungsi matematika atau rumus-rumus, kemudian gambar dan sebagainya. Ini juga bisa kita buat italic, kemudian underline, atau mungkin misalnya mau di bold dan sebagainya. Kemudian nanti kita tuliskan kunci jawabannya di sini. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa upgrade akun ke Quizzes yang berbayar ya. Untuk mungkin Bapak Ibu ingin setelah anak menjawab itu ada penjelasan bagaimana sih jawabannya betul. Nah, mungkin bisa di-upgrade untuk akunnya. Kemudian nanti akan muncul tampilan di sebelah kanan. Nah, ini untuk display sementara. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita tentukan waktu untuk mengerjakannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari soalnya sendiri. Kemudian langkah selanjutnya kita klik tombol save atau simpan. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, di sini kita bisa menambahkan ya. Jadi pada Quizzes itu kita bisa membuat beberapa jenis soal dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, nanti tinggal new question, kemudian tinggal panjenengan pilih tipe soalnya tadi. Bisa mungkin pilihan ganda, isian singkat, dan sebagainya. Kemudian sama seperti tadi, kita klik publish untuk menerbitkan. Kemudian langkahnya seperti tadi, mengisi detail kuisnya, kemudian kuisnya ini ditunjukkan ke siapa, kemudian bahasa yang digunakan, kemudian kita bisa share untuk linknya ke anak didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa dilanjutkan oleh Bu Indri Nurwahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Bu Dwi. Saya akan melanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Tadi untuk puisi sudah disampaikan oleh Bu Yeni, kemudian Bu Destia dan juga Bu Dwi. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang yang sejenis ya, sejenis dengan Quizzes. Ini online, berbasis online juga yang kita sebut Kahoot. Nah, jadi saya akan menyampaikan cara pembuatan kuis dengan menggunakan Kahoot. Khususnya nanti yang akan saya bahas itu ada dua, yaitu untuk tipenya karena tipenya bermacam-macam ya. Jadi akan saya bahas untuk tipe yang kuis dan juga true or false. Nah, bagaimana cara untuk mengaksesnya? Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses Kahoot ini, silahkan bisa diakses melalui, kalau melalui PC atau laptop, ini kita bisa tinggal ketik https://kahoot.com atau kahoot.com juga bisa. Nah, nanti kita akan diarahkan melalui laman Kahoot ini. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, maka akan ada dua pilihan. Bisa dilihat di kanan atas, yaitu ada sign up dan juga login. Kalau kita sudah pernah, mungkin kita tinggal login, tapi kalau belum, kita harus mendaftar dulu, harus memiliki akun dulu. Tapi tidak usah khawatir, Bapak Ibu, karena bagi yang punya email Gmail, itu bisa langsung menggunakan akun email tersebut. Nah, tetapi biasanya itu harus login dulu. Nah, ketika belum login, ini nanti akan sulit ya. Gitu. Jadi kondisi login dulu biasanya akan diarahkan. Tapi kalau belum pun tidak apa-apa, nanti kita bisa mendaftar. Nah, ketika kita ingin mendaftar, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan ketika kita tadi klik sign up. Nah, kita bisa pilih karena kita guru, kita bisa pilih teacher. Kalau bagi siswa nanti bisa
dipilih student dan lain sebagainya. Karena kita ini mempelajari yang guru ya, jadi kita pilih yang teacher dulu. Kemudian setelah itu nanti akan muncul pilihan lagi. Nah, apakah tingkat sekolah, apakah tingkat universitas, dan lain sebagainya. Karena kita tingkat sekolah, ya kita pilih saja school misalkan. Selanjutnya, tampilannya akan seperti ini, create account. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengisi email, password yang diinginkan, atau, nah, seperti saya ceritakan tadi, kalau punya akun Google, itu bisa kita langsung klik yang continue with Google. Gitu. Atau kalau kita sudah punya akun juga, atau kita pengen bikin kalau tidak ada yang baru, bertanya, saya akan lanjutkan. Karya 3 dimensi kemudian, bisa dibuat dari bermacam-macam lanjut ke ini ya, pembuatan akun tadi. Misalkan kita mau membuat ya. ini Ada nama timah, ada akunnya, kemudian atau passwordnya, juga bisa. kemudian kita klik sign up saja. Selanjutnya, nah tampilannya akan seperti ini. Ini artinya kita sudah login. Nah, di sini biasanya akan muncul kalau kita punya foto atau punya email akan muncul bahwa ini tandanya kita sudah login. Kemudian, nah di sini ada beberapa pilihan kalau kita ingin melihat demonya dulu, gamenya seperti apa sih, bisa kita klik play demo. Kalau kita ingin langsung membuat, bisa create Kahoot di sini, yang create Kahoot di sini juga bisa, atau create yang di atas ini juga bisa. Oke, nah kalau sudah, maka tampilannya kita ketik create, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena kita mau membuat new ya, kuis baru, maka kita tinggal klik yang create ini. Kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan diarahkan ke halaman kuis yang kita inginkan. Nah, pada halaman kuis ini nanti akan muncul berbagai pilihan. Nah, yang pertama tadi kan kuis ya, ada kuis, kemudian ada true false, dan lain sebagainya. Pilihannya ada beberapa. Kemudian, ini sebelah kanan yang saya beri kotak merah ini, kalau kita ingin memilih tadi tipenya, tipe kuis apa yang kita inginkan. Nah, kebetulan yang sedang tertampil di sini adalah tipe kuis. Jadi kuis yang di sini itu maksudnya tipenya ya. Kemudian kalau ingin menambahkan pertanyaan, misalkan nomor 2 silahkan add question dan lain sebagainya. Nah, ini saya lanjut, misalkan kita mau memulai membuat kuis. Nah, ini ya, yang akan saya bahas adalah yang 2 ini, kuis dan juga true false. Untuk yang tipe answer dan puzzle nanti akan dijelaskan oleh Bu Ari. Kemudian, nah ini kalau kita tipe kuis yang pertama tadi, tampilannya seperti ini. Nah, di mana kita mengetikkan pertanyaannya? Di paling atas ini, start typing your question. Jadi kita tinggal mengetikkan pertanyaan yang kita inginkan. Kemudian kalau ingin ditambahkan gambar atau video, bisa juga ini dari gambar library atau dari galeri yang punya kita yang di laptop atau di PC. Kemudian juga bisa juga kalau upload image ini ya, kalau ini mungkin di library yang sudah ada di Kahoot-nya. Kemudian kalau video, maka ini bisa juga dari link YouTube. Tapi kalau kita tidak menginginkan menambahkan gambar juga tidak masalah. Ini tinggal dikosongi saja. Kemudian di sini ada pilihan jawaban. Nah, jadi pilihan jawabannya silahkan diisi sesuai dengan pilihan yang kita inginkan. Gitu. Kemudian di sebelah kanan ini ada pengaturan waktu. Nah, ini time limit, ini ada 20 sekon, kemudian 10 sekon, dan lain sebagainya. Jadi, berapa detik waktu yang kita inginkan untuk menjawab satu soal ini. Misalkan, oh ini soalnya mudah, 10 detik cukup. Oh, ini soalnya agak susah, mau saya beri 20 detik. Nah, itu silakan diatur sendiri. Kemudian ini untuk poinnya ada standar, kemudian ini untuk select-nya itu ada single select, ada double select, nanti bisa dipilih. Kemudian kalau sudah, nah misalkan saya seperti ini, tadi saya sudah isi nama kuisnya, kemudian soalnya, soal yang saya inginkan tadi, saya ketikkan di sini, kemudian saya tambahkan gambar, akan muncul seperti ini. Nah, gambarnya ini jangan khawatir ya, saya gambarnya terlalu besar atau terlalu kecil, nanti kita bisa atur. Nah, jadi pada ini, di sini ada gambar seperti crop ya, ini tinggal diklik nanti bisa diatur, digedekan, dikecilkan bisa. Kemudian diisi pilihannya, misalkan di sini saya ambil pertanyaannya, sumber daya alam seperti gambar dapat dimanfaatkan untuk membuat, nah ini beberapa pilihan. Nah, jangan lupa kalau ingin diberi kunci, itu pastikan sudah tercentang. Jadi misalkan, oh yang benar ini, nah kita centang saja pada pilihan jawaban yang benar.
Yang lain tadi ya, ini tinggal diatur saja waktunya, misalkan saya atur 10 detik. Kemudian kalau ingin menambahkan, nah tinggal di add question. Ini tadi adalah contoh untuk tipe yang quiz. Nah, nomor 2-nya saya ini untuk contoh dari tipe true or false. Nah, seperti namanya ya, seperti judulnya true or false. Jadi, siswa hanya memilih benar atau salah. Caranya sama, kita ketikkan soal, kalau ingin diupload gambar silahkan. Nanti, nah ini tinggal kita centang. Mau jawaban ini tuh pernyataan itu tuh benar atau salah. Kita berikan centang. Nah, yang sudah saya isi seperti ini. Misalkan sama ya, gambar di bawah ini merupakan bahan untuk membuat tepung maizena. Nah, pilihannya benar atau salah. Nah, saya pilih di sini benar misalkan. Kemudian, kalau sudah, nah ini tadi kan sudah. Nah, silahkan diklik down. Berarti kita sudah selesai membuat satu rangkaian paket quiz ya, atau satu paket soal misalkan. Nah, kita klik down, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin ngecek tadi benar nggak ya, sudah bagus belum, kita bisa play. Kemudian kalau masih ternyata, oh masih kurang nih, mau edit lagi, silakan klik edit. Kemudian kalau kita sudah yakin, nah nanti akan kita klik saja. Misalkan saya judulnya kuis jagung ya, karena kebetulan saya pakai gambar jagung dan pemanfaatan jagung, tinggal kita klik. Kalau sudah saya klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada play, ada edit. Kalau belum yakin mau diedit lagi masih bisa. Kemudian kalau mau di play juga bisa. Nah, jadi kalau ada salah ketik atau mau diganti gambar atau apa itu masih bisa. Di sini sudah terlihat, tadi saya bikin soalnya itu ada 3. 2 soal pakai gambar, yang 1 tidak. Kemudian, nah ketika kita sudah yakin, klik play saja. Nah, kalau kita sudah klik play, tampilannya akan seperti ini. Ada 2 pilihan, ada teach dan juga assign. Nah, ini bedanya apa? Kalau yang pertama, untuk teach ini adalah bisa digunakan langsung. Maksudnya langsung bagaimana? Bisa digunakannya itu di kelas. Jadi, nanti tampilannya itu siswa hanya bisa melihat bentuk-bentuknya saja. Jadi guru menampilkan, misalkan kalau sekarang online ya, tidak bisa di kelas secara offline, bisa menggunakan misalkan Zoom seperti ini. Jadi gurunya yang menampilkan soalnya gitu. Nah, jadi untuk yang teach tadi, pilihannya itu ada klasik dan juga ada tim mode. Bedanya untuk klasik ini berarti individu atau siswa menjawab itu perorangan. Kemudian kalau untuk yang tim mode ini nanti bisa kelompok. Jadi satu kelompok berisi 3 siswa misalkan, itu bisa. Kemudian di sini karena ini yang free ya atau basic, jadi dibatasi hanya bisa sampai 50 player. Jadi untuk misalkan satu kelas ada 30, itu kan cukup ya, 30, 32 itu bisa. Oke, saya lanjut. Misalkan di sini saya pilih tadi ya, yang ini yang play, kemudian misalkan saya pilih klasik. Nah, nanti akan muncul tampilan pada guru dan juga tampilan pada siswa. Yang atas ini adalah tampilan pada guru. Jadi nanti guru punya game pin-nya. Game pin ini nanti yang akan kita bagikan ke siswanya. Jadi siswa tinggal membuka nanti Kahoot IT, ini online juga, dan memasukkan pin yang harus sama persis dengan yang dimiliki guru. Kalau sudah di enter, nanti tampilan siswanya ini seperti ini. Jadi dia harus menginputkan namanya, oke go, misalkan namanya saya. Nah, kemudian ini di tampilan gurunya akan muncul, oh yang aktif 1, tadi sudah masuk nih, namanya saya. Nah, kalau sudah ada siswanya, misalkan siswanya ada 30, sudah masuk semua, guru yang bisa memandu, jadi bisa klik start misalkan. Nah, kalau sudah klik start, baru soal itu bisa berjalan. Bisa mulai, tapi kalau gurunya belum klik start, maka soal tidak akan mulai. Jadi ini bisanya langsung ya. Kemudian tampilan pada gurunya seperti ini. Nah, tampilan pada gurunya komplit. Ada waktunya tadi saya pilih 10 detik, maka waktu akan berjalan 10, 9, sampai dengan habis 0. Ini tampilan guru. Nah, sedangkan tampilan siswanya hanya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang harus langsung. Karena soalnya itu siswa akan melihat yang ditampilkan oleh guru. Sedangkan menjawabnya itu dia hanya akan mengeklik pada bentuk segitiga, kemudian lingkaran, kemudian ini belah ketupat ya, kemudian ini segi 4. Nah, misalkan seperti ini, tinggal diklik saja. Jadi siswanya mengeklik dari yang dilihat, oh kalau saya mau menjawab tepung maizena misalkan, oh saya harus klik yang warna hijau. Oh kalau saya mau menjawab tepung kanji, berarti klik yang warna merah. Gitu. Kemudian kalau sudah selesai semua, maka akan ada rekapan seperti ini. Jadi kita tahu, oh yang menang, yang benar semua itu siapa, kayak gitu.
Kemudian, nah selain itu, untuk yang tadi kan ada TED sama ASEC. Nah, kalau kita ingin menugaskan saja siswa untuk dikerjakan mandiri di rumah misalkan, itu bisa kita pilih yang ini. Nah, kalau yang ini berarti kita bisa membuat waktunya ya, misalkan mau kita berikan pada Jumat tanggal 26 Maret atau hari Kamis 25 Maret. Nah, itu bisa waktunya sampai jam berapa misalkan ini waktu maksimalnya. Nah, kalau sudah kita atur timernya, jadi timernya bisa mengerjakan sesuai dengan yang tadi ya, waktu yang sudah kita inputkan. Kalau sudah, klik create. Nah, kemudian akan seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa klik yang ini, bagian ini. Nah, kita sudah berhasil membuat kuisnya tadi itu bisa berlangsung, bisa dikerjakan selama 2 hari waktunya. Kemudian siswa yang sudah mengerjakan, kalau di sini ada 1, berarti baru 1 orang yang mengerjakan. Jadi bisa dicek apakah sudah mengerjakan semua atau belum. Selanjutnya, kalau kita klik yang ini tadi ya, klik yang ini, view challenge info. Jadi info dari kuis yang kita buat tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin membagikan linknya, itu tinggal copy URL. Bisa kita bagi melalui Google Classroom. Kalau Google Classroom bisa langsung ini, tinggal klik. Kemudian Microsoft Teams bisa. Kemudian mau dibagi melalui Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi kalau mau dibagi ke WA saja, bisa di-copy kemudian ditaruh di WA juga bisa. Tidak masalah. Yang penting nanti bisa mengakses. Kemudian campaign-nya di sini sudah ada. Jadi nanti juga harus menginputkan pin yang sama untuk kuis ini. Nah, ini adalah playernya baru 1, kemudian soalnya tadi ada 3, jadi rekapannya ada di sini semua. Kemudian, nah ini adalah tampilan pada siswa ya. Nah, tampilan pada siswa itu akan seperti ini. Jadi dia ketika ingin mengerjakan, waktunya masih 1 hari 15 jam. Ini soal yang pertama, tinggal diinputkan nama, kemudian oke, go. Kemudian ini tampilan di siswanya. Jadi kalau kita bentuknya penugasan, siswa bisa melihat soal, gambar, maupun pilihan jawaban. Tidak hanya berupa warna-warna kotak ini saja. Gitu. Kemudian untuk Kahoot ini juga selain tersedia pada online di laptop maupun PC, itu juga bisa tersedia di mobile. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin terkendala atau sulit mengakses laptop atau jarang menggunakan, misalkan biar fleksibel ingin menggunakan HP saja. Nah, ini jangan khawatir karena ini free dan bisa di-download di Play Store. Nah, nanti silakan ketik Kahoot saja akan muncul seperti ini. Nah, tinggal diinstal. Nah, nanti bisa dibuat caranya sama, meskipun tampilannya agak sedikit berbeda ya. Ini kira-kira tampilan yang ada di HP, login, seperti biasa, seperti tadi login, kemudian create Kahoot, tadi ada title, nama, kemudian deskripsinya, kemudian di add question, kemudian ini pilihan-pilihannya tadi. Jadi sebetulnya ini hanya beda tampilan karena tampilan laptop kan kecil ya. Jadi hanya beda tampilan, untuk isinya sama gitu. Baik, saya kira yang saya sampaikan mengenai Kahoot tentang kuis dan juga true or false sampai sini. Nanti akan dilanjutkan untuk tipe soal yang tipe Kahoot yang lain, itu akan dilanjutkan oleh Bu Ari. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, atau kalau besok mungkin mengalami kesulitan mau menghubungi saya by email boleh, by WA juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan Bu Ari Wahyuni. Ya, terima kasih Bu Indri. Sama-sama Bu Ari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan apa yang dijelaskan dengan Bu Indri, yaitu tentang Kahoot, yaitu tetapi pada bagiannya yaitu puzzle dan type answer. Nah, di sini saya penjelasannya itu menggunakan Android. Di sini sudah saya buatkan dalam bentuk video. Nah, silakan. Sebentar ya Bapak Ibu.
Bu Ari sudah, ini share screen-nya sudah keluar belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Kahoot pada bagian puzzle dan type answer. Nah, di sini di HP saya sudah menginstal Kahoot, mencarinya di Play Store. Langsung saja kita buka Kahoot-nya. Nah, di sini sebelum ini tadi saya sudah masuk login dulu, memasukkan email dan passwordnya. Nah, kemudian terbuka seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini langsung saja saya akan membuat Create Kahoot-nya, diklik. Kemudian di sini ada gambar cover, kita pilih. Misalkan Bapak Ibu punya gambar di galeri HP, ada, silahkan di kamera klik. Tetapi saya di sini menggunakan library, ada berbagai macam gambar di library. Misalkan di sini, nah di sini saya gambarnya ini saja, langsung saya save. Nah, di sini ada judul, misalkan Bapak Ibu judulnya itu nama materi, misalkan perkalian atau putaran, seperti itu. Misalkan di sini saya menulisnya pembelajaran. Nah, kemudian langsung saja saya di sini karena saya akan menjelaskan bagian dua bagian, yaitu puzzle dan type answer. Kemudian saya puzzle terlebih dahulu, saya klik. Saya gambarnya mencari lagi, misalkan di sini saya memilih ini. Kemudian saya save, kemudian pertanyaannya. Misalkan di sini pertanyaannya, urutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kemudian di sini saya 1/5, 1/3, 1/2, 1/4. Di sini. Kemudian soal kedua, misalkan di sini saya kembali lagi, misalkan puzzle, gambarnya, misalkan nanti saja coba soalnya dulu, berpikir soalnya, misalkan di dalam soalnya saya bukan matematika lagi, misalkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari beruang misalkan. Bahasa Inggris dari beruang, karena ini beruang, berarti misalkan saya mencarinya beruang. Oke, mencari, ini beruang-beruang, oke. Oke lah. Misalkan, ini berbayar semua Bapak Ibu, ini tandanya. Oke, di sini gambarnya ini berbayar semua. Gambar-gambar beruang. Oke, saya gambar saya yang tidak itu aja nggih, yang tidak apa? Yang umum-umum saja. Misalkan saya beri gambar yang umum saja. Nah. Bahasa Inggris dari beruang. Di sini misalkan saya F, G, D. Kemudian di sini yang nah, soal yang ketiga,
saya ganti pada bagian type answer-nya. Saya gambarnya dulu. Misalkan di sini saya gambarnya memilih nih Bapak Ibu yang tidak berbayar. Kemudian di sini misalkan saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari bebek. Bebek. Nah, di sini saya jawabannya DAP. Nah, kemudian soal yang keempat, type answer lagi. Saya agak itu aja ya, ini aja ya. Oke, saya save. Kemudian di sini misalkan nama lain dari Ibu, misalkan di sini ada yang menjawab Mama. Ya, ada jawaban yang lain lagi, misalkan dalam bahasa Inggris mother. Kemudian kalau di bahasa Jawa Cirebon seperti itu, Mimi. Ada misalkan Bunda. Seperti itu di sini. Jangan lupa nih Bapak Ibu, di sini ada waktunya. Tadi yang pertama saya soal yang puzzle, waktunya tadi belum, misalkan saya 30 detik. Soal yang kedua masih puzzle 30 detik. Soal yang ketiga satu jawaban sudah 30 detik. Keempat, nama lain dari Ibu. Ini kalau misalkan Ibu Bapak memiliki soal yang lain, ini contohnya saja. Nah, kemudian Ibu Bapak, di sini karena klik kiri atas nih, karena di sini sudah, misalkan di sini save untuk save-kan. Nah, di sini saya mohon maaf Bapak Ibu, karena kelemahan dalam bagian puzzle dan type answer-nya itu adalah berbayar. Jadi kita harus kalau dapat menggunakannya dalam bagian ini, kita harus upgrade akun agar dapat bisa dimainkan atau di-play-kan. Dapat kita upgrade, nah seperti ini. Jadi untuk mengupgrade-kan ya berbayar seperti itu nih Bapak Ibu, karena saya belum bisa mengupgrade-kan akun, jadi tetap saya save draft penyimpanan agar tersimpan di data saya, kemudian saya save. Nah, di sini sudah terlihat data yang kita buat tadi nih Bapak Ibu. Nah, di sini penjelasan dari saya pada bagian puzzle dan type answer-nya. Sekian dari penjelasan saya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini penjelasan sedikit dari pada bagian puzzle dan type answer. Mohon dimaafkan tidak bisa keseluruhan, nggih, karena yang masih gratis itu baru kuis sama false dan true-nya. Yang di sini contohnya pada bagian puzzle sama type answer itu masih harus berbayar, jadi tidak bisa saya teruskan untuk penjelasan lebih lanjut untuk memainkan atau play seperti itu.
Saya kembalikan ke moderator Pak Ayi. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Ari. Terima kasih tim pengabdian Universitas IFET. Monggo Bapak Ibu guru barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Menteri terkait kegiatan pengabdian pagi hari ini. Silahkan bisa menyampaikan nama dari instansinya di mana. Udah tak kasih tadi. Udah. Ini dicek di chat juga belum ada ini yang bertanya, Bapak Ibu. Atau mungkin terlalu cepat atau gimana aja terkait materi yang disampaikan. Atau memang perlu praktek ini, Bapak Ibu. Atau Pak Bayu sendiri mau bertanya? Monggo Pak Bayu. Cek. Apakah bisa terdengar? Bisa. Pak. Bisa, Pak. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim pengabdian masyarakat Universitas IFET. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah. Mohon maaf karena hari ini jadwalnya bersamaan dengan kegiatan lain. Beberapa guru diberi tugas kegiatan di luar, salah satunya adalah kegiatan bedah kisi-kisi, dan ini sangat nyambung sekali karena sebentar lagi ada evaluasi akhir di kelas 6. Mohon masukannya atau mohon pencerahannya kira-kira untuk tryout. Nah, ini tryout biar mudah, itu aplikasi apa yang paling enak digunakan, karena untuk kelas 6 ini walaupun sudah tidak ada ujian nasional, ternyata berdasarkan surat edaran Menteri nomor 1 tahun ujian sekolah, tetapi dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Ini sangat diperlukan aplikasi yang sangat mudah dan kira-kira yang paling praktis untuk anak-anak itu yang mana? Terima kasih. Ya, bisa saya terima ya untuk pertanyaan. Jadi ini Bapak Ibu tim pengabdian, ada aplikasi yang friendly ya atau bersahabat untuk anak-anak tidak ini. Mungkin dari siapa dulu yang mau menyampaikan pertanyaan dari jawabannya? Monggo, Bu. Oke, mungkin saya sedikit menanggapi ya pertanyaan dari Pak Bayu Wijaya Kama. Kalau misalnya kita lihat dari tadi yang sudah dijelaskan kan mengenai quizzes dan kahot ya. Mungkin untuk tryout bisa menggunakan yang quizzes yang pilihan ganda. Nah, itu menurut saya sudah fleksibel sih digunakan sih untuk dari guru maupun nanti dari siswanya sendiri. Tetapi mungkin kalau yang lebih mudah lagi memang menggunakan Google Form untuk kemudian tipe soalnya nanti pilih yang pilihan ganda. Nah, seperti itu mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Bayu. Mungkin ada tanggapan dari tim pengabdian yang lain, monggo. Ini Pak Bayu, biasanya kan teman-teman Bapak Ibu guru kan ada yang pernah menggunakan satu aplikasi tertentu gitu ya. Kalau memang aplikasi itu
di awal COVID sampai saat ini sudah 1 tahun gitu ya, untuk kondisi pandemi. Jika itu sekiranya memungkinkan mudah anak untuk melaksanakan assessment, itu juga lebih baik Bapak Bayu. Jadi dua software ini yang disampaikan oleh teman-teman tim pengabdian adalah referensi lain mungkin yang sudah pernah menggunakan Google Classroom. Ini ada referensi yaitu di Kahoot dan satunya lagi apa tadi Bu? Quiz ya? Quiz. Yeah. Itu mungkin Pak Bayu. Menanggapi Pak Ahmad Nayazi, ini kalau di Google Form ini selama ini kan paling mudah kami membuatnya di Google Form, tetapi kami kesulitan untuk misalkan rumus matematika itu Pak, untuk memasukkan misalkan gambar-gambar dan lain-lain itu kan akhirnya kami mensiasati dengan print screen. Apakah ada aplikasi mudah lainnya untuk misalkan yang berkaitan dengan matematika biar penulisannya itu lebih mudah? Oh, JJ. Okay. Simbol gitu ya atau equation ya berarti ya? Bu Yeni. Maksudnya simbol. Okay. Ya. Terima kasih Pak I. Sedikit ingin menambahkan ya Pak Bayu. Jadi kalau untuk evaluasi yang online, memang kedua aplikasi ini tadi, Quizzes maupun Kahoot, itu aplikatif sekali, artinya bisa dan sangat mudah untuk digunakan selain daripada Google Form. Google Form itu kadang-kadang kalau kita gunakan memang tampilannya kadang-kadang acak-acakan gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ingin menggunakan formula atau rumus-rumus, saya lebih menyarankan untuk menggunakan Quizzes. Memang dia lebih simpel dan bisa menggunakan berbagai macam pilihan dalam satu waktu, Pak. Kalau misalnya ada pilihan ganda, kemudian uraian, itu bisa digunakan dalam satu waktu, seperti itu. Kalau selama ini yang di sekolah yang biasa sudah digunakan oleh guru itu apa, Pak? Google Form ya? Ya, paling banyak Google Form, kemudian Kahoot beberapa. Enggak ada. Mohon maaf Pak, enggak ada suaranya. Cek. Oh, iya. Paling sering Google Form. Kemudian untuk ke Quizzes, tapi masih belum. Paling Google Form, paling sering Google Form. Dari buku yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan sedikit. Kalau menurut saya memang selama ini yang lebih dikenal memang kan Google Form ya. Tapi seperti kita tahu memang kelemahannya untuk yang equation, kemudian simbol-simbol itu tidak bisa, bahkan pengaturan garis, kemudian poin-poin, penomoran saja juga sepertinya masih belum, jadi agak berantakan. Nah, untuk menambahkan simbol atau terutama yang matematika ya, itu saya kira baik Quizzes maupun Kahoot ini dua-duanya bisa. Jadi kita bisa menginsert simbol maupun equation. Kalau SD kan saya kira masih cukup sederhana ya. Itu pakai Kahoot maupun Quizzes dua-duanya bisa. Kemudian kelebihan yang lain itu guru bisa langsung tahu rankingnya. Jadi sudah meranking sendiri, bahkan sudah tahu jawaban yang paling benar, maksudnya yang nomor 1, nomor 2. Jadi dalam satu kelas itu memudahkan guru juga dalam mengoreksi. Kemudian secara tampilan, ini kan sebenarnya mirip ya antara Quizzes dan Kahoot ini. Itu juga menurut saya bagi anak SD ini lebih menarik karena penuh warna, kemudian bisa di-insert gambar-gambar, bahkan gambarnya bisa diatur gede kecilnya. Nah, itu menurut saya memang lebih menarik bagi anak-anak SD dibanding Google Form. Tapi memang mungkin banyak guru yang belum terbiasa saja karena ini kan berbasis online ya. Jadi kalau mungkin terlihat susah kalau memang
belum pernah begitu, Pak. Jadi mungkin bisa dicoba, bisa dicari karena antara Quizizz dan Kahoot itu menurut saya tidak jauh berbeda. Cuman pembuatnya aja, produsennya saja yang berbeda. Saya kira begitu. Dari Bu Destia atau Bu Ari, monggo mau melengkapi terkait ada aplikasi yang memudahkan membuat geometri atau di equation-nya, monggo Bu Destia atau Bu Ari. Pendapat saya hampir sama dengan Ibu Indri, Pak Ayi, karena tadi saya juga sudah praktek ya saat saya menyampaikan materi, juga tadi sudah saya praktekkan ketika saya menggunakan equation-nya, dan itu terbukti bisa kayak gitu Pak Ayi. Tadi saya menggunakan Quizizz dan menggunakan Kahoot pun juga bisa. Tadi di pemaparan saya juga sudah saya lakukan untuk hasilnya yang sudah saya tuliskan menggunakan equation seperti itu. Terima kasih Pak Ayi. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Rohmadi. Untuk Kahoot, apakah bisa ambil soal dari user lain seperti Quizizz? Jadi untuk Kahoot, untuk aplikasi Kahoot itu bisa nggak ambil soal dari user lain seperti Quizizz? Ya, Pak Ayi, saya bisa menjawab. Ya, Bu Ari, monggo. Untuk Kahoot ada Bapak, di sini di aplikasi Kahoot itu ada question bank. Banknya itu banyak sekali beberapa pertanyaan seperti Quizizz, sama di situ terletak yang di bagian bawah kiri, bagian kiri itu ada beberapa. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengambil soal beberapa soal, entah itu soal bahasa Inggris atau Suaranya atau ibu kan? Nah, di situ nanti di platformnya Kahoot itu ada question bank, itu nanti Bapak Ibu bisa mengklik di bagian plafon question bank itu, nanti banyak sekali pilihan, ada yang berbentuk berbagai macam pelajaran seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu memilih matematika atau integral misalkan, itu nanti ada beberapa soal juga, nanti tinggal diklik saja Bapak Ibu, nanti bisa langsung mensupport masuk ke dalam soal di Kahoot-nya. Hampir sama dengan Quizizz seperti itu nggih. Monggo kalau mau ada yang menambahi. Saya tambahkan sedikit, mungkin Bu Ari, ini saya share screen dulu ya. Untuk tampilan Kahoot yang seperti sudah dibilang Bu Ari tadi, apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oh ya. Nah, tadi yang ditanyakan apakah bisa import soal ya. Di sini itu ada pilihan tadi yang dibilang Bu Ari adalah question bank. Nah, dari sini kita bisa mengeklik atau memberikan linknya di sini. Nah, nanti kita cari, kemudian bisa juga filter, misalkan itu tipenya kuis, apa puzzle, atau pool. Nah, kita menginginkan yang mau kita ambil itu soal dalam bentuk apa. Kemudian bisa juga dari linknya ini. Kemudian, cara lain itu adalah bisa juga import dari spreadsheet. Nah, jadi ini kita bisa mengupload, ini bisa select file, misalkan kita mau upload soal yang sudah dalam bentuk ini ya syaratnya XLSX file from ini Excel, LibreOffice dan lain sebagainya itu bisa. Nanti kita tinggal pilih filenya, kemudian di sini kalau sudah kita pilih nanti akan tombol uploadnya itu aktif. Kira-kira begitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sudah punya soal kemudian ingin tinggal diimport saja ke sini itu bisa.
Gitu. Kalau ingin mendownload template-nya dulu di sini juga disediakan, tinggal diklik saja. Itu tambahan penjelasan soal-soal memasukkan soal cohort bisa diimport dari saya. Terima kasih Bu Indri, Bu Ari atas ini respon dari pertanyaan Pak siapa dia? Pak Rohmadi. Sudah detail belum sih Pak Rohmadi? Ya, ada pertanyaan lain? Monggo Bapak Ibu. Ya, kalau memang ini belum ada pertanyaan lain, mungkin saya dari tim pengabdian saya cobakan scan dulu terkait pengabdian masyarakat Universitas IFET. Belum. Mohon Pak Ai, mohon untuk Pak Ai, dokumentasinya. J, gimana Bu? Postasnya belum Pak Ai. Apa? Tolong di-share postasnya. Tadi Oh iya, sudah postasnya. Oh, J. Minta bantuannya Bu Indri atau Bu Yeni postasnya. Yes, sebentar Pak, saya share. Oh, J. Itu sudah saya share Pak Ayu di kolom chat. Mohon bantuannya Ibu terkait postasnya. Sudah kami sharekan untuk linknya. Mohon untuk berkenan mengisi terlebih dahulu. Ini total Pak Bayu ada berapa yang ikut Pak Bayu? Mohon infonya Pak Bayu. Teman-teman guru. Kalau biasanya ikutnya bersamaan, tidak ikut satu akun masing-masing, tapi satu akun itu digunakan untuk bersama-sama biasanya. Oh gitu ya. Ya. Nah, punten ini yang baru mengisi presensi baru 17 orang Bapak Ibu guru. Untuk Bapak Ibu guru yang belum mengisi presensi dapat mengisi presensi sesuai dengan link yang sudah dibagikan melalui kolom chat Zoom. Monggo Bapak Ibu.
Sudah ada berapa Bu Dwi? Barangkali ada penambahan peserta. Yang mengisi presensi. Sudah ada 23 orang, Pak. Oh, iya. 23. Barangkali masih ada Bapak Ibu guru yang belum mengisi presensi. Monggo silakan mengisi presensi sesuai dengan link yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Ini Bu Puput, Bu Susiretno, sama Bu Elsa ini berapa orang, Pak? 3? 3 orang, Pak. 3 Oh, orang. 3. Oh, JJ. Oke. Oh, ini ada lain juga ini. Bu Ika Puji sudah mengisi ya? Bu Ika Puji. Sudah, Pak. Bu Ika Puji sudah. Oh, J. Ya. Link aja Pak ya. Oh. Ini juga gitu gini loh. Kayak lebok ke drive terus kasih video. Sudah cukup belum Bu Dwi? Atau masih kita tunggu? Monggo dipastikan untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung pada Zoom, apakah sudah mengisi untuk presensinya?
Ya, sudah semua Ibu ini, Bu. Sudah semua nggih. Ini Oke. sudah ada 26 orang Pak yang mengisi Pak. Jadi, untuk sesi komunikasi atau foto, mohon untuk tuannya Bapak Ibu memberikan videonya untuk pengambilan dokumentasi kegiatan pengabdian pada masyarakat pagi hari ini. Mohon bantuannya Bu Yeni atau Bu Yenti untuk meng-print screen atau